Shalom. Shalom. Kurang semangat nih. Masa anak muda lemes banget sih? Ulangi sekali lagi. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, bersyukur pada sore hari ini kita anak-anak muda remaja bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Paskah Pemuda Remaja GET Cijuana. Bersyukur juga kita bisa mulai ibadah hari Sabtu, khususnya ibadah Paskah. Sebelumnya teman-teman aku mau nanya dulu. Menurut kalian, apa sih makna Paskah? Makna Paskah sendiri buat kalian itu apa? Mbak Yosi mungkin? Menurut Mbak Yosi, makna Paskah untuk Mbak Yosi itu apa sih? Oh iya, penebusan dosa. Kalau menurutnya Ceris, makna Paskah apa sih? Iya. 1, 2, ya habis. Paskah apa sih menurutnya Dek Ceris? Gitu. Iya benar. Paskah menurut kita masing-masing, Yesus telah bangkit melawan maut, kita sudah dimenangkan, kita berhasil, kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita, menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Juru Selamat kita. Mari teman-teman, kita mau masuk dalam ibadah Paskah Pemuda Remaja. Kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita introspeksi diri kita sendiri-sendiri, apakah kita sudah layak atau belum di hadapan Tuhan. Kita pujikan Bapa sentuh hatiku.
Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu pemuda remaja ya Tuhan di tempat-Mu ini, terkhusus untuk mengikuti ibadah dan perayaan Paskah ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah dan perayaan Paskah pada sore malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Samuel Joko Kristandi ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Nya kami semua semakin dikuatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa sampai di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau iring mereka ya Tuhan, dan sampaikan mereka di gereja dengan selamat ya Tuhan. Ataupun teman-teman kami yang sengaja meninggalkan Engkau ya Tuhan, Engkau tarik kembali mereka ya Tuhan, dan perbolehkan mereka untuk beribadah kembali dengan kami di Sabtu minggu depan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berdosa, kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih ya, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyerukan nama Tuhan Yesus karena Tuhan telah bangkit melawan maut. Bangkit, serukan nama Yesus. Boleh sambil tepuk tangannya ya. Kita
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada petugas kolekte, Mbak Britani, boleh dibantu. Mari teman-teman, kita pujikan Tuhan kembali. Allah sanggup. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami bisa mempersembahkan sedikit dari apa yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Berkati sucikan persembahan pada malam hari ini, biar berguna bagi kerajaan-Mu baik di bumi maupun di sorga Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi persembahan pada malam hari ini, biar berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Saudari Tia yang telah membawakan dalam doa. Mari silakan duduk kembali teman-teman. Mari teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Joko Kristandi. Kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ingat begitu besar karya Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita memujikan Tuhan kembali dengan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah
Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang mencintai seluruh umat-Nya. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, kami telah bersorak-sorai, kami telah bergembira, bersuka cita bersama-sama. Dan tiba saatnya kami semua akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, siapkan hati kami untuk bisa Engkau taburi seluruh taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah taburan firman-Mu akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap hati kami, sehingga firman Tuhan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi garam dan terang bagi pemuda-pemudi di GITC Juwana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Begini saja ya. Shalom semuanya. Oh ini tadi sepertinya semangat, ini tidak semangat, sudah ngantuk apa gimana? Shalom semuanya. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan sekali saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengisi ibadah perayaan Paskah GITC Juwana. Pemuda remaja ya. Ini banyak pemudanya apa remajanya ini? Tapi tidak ada pembatas antara pemuda dan remaja, semua sama-sama anak Tuhan ya. Dan pada sore hari ini sebenarnya sebelum saya memulai firman Tuhan, saya mau tanya dulu. Ini yang memberikan tema siapa ya? Siapa? Mbak Rema ya? Ya saya kasih tahu temanya dulu. Kebenarannya memberanikanku melangkah dalam ketidakpastian. Ketika saya diberikan tema ini dan saya membaca Alkitab, wah luar biasa sekali. Semoga firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau buka pada Yohanes 20. Saya ulangi, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 8. Boleh dibacakan teman-teman bergantian begitu? Boleh ya? Ya dari depan saja. Yang bikin tema dulu membaca. Silakan Mbak. Ayat 3 berikutnya. Yang keempat. Ayat 8 untuk semuanya yang belum baca, dibaca bareng-bareng ayat 8 ya. Biar kebagian semuanya. 1, 2, 3. Maka amin, luar biasa sekali. Ketika saya membaca ayat ini dan saya melihat temanya, ada sesuatu yang luar biasa. Di mana kita hidup di dunia ini pasti bersinggungan atau selalu berhubungan baik dengan yang namanya ketidakpastian. Adakah di dunia ini yang pasti? Ketika kita menonton bola, adu penalti itu adalah sesuatu yang paling mudah sepertinya. Iya apa iya? Yang cowok-cowok masa nggak tahu sepak bola ini? Kalau yang cewek-cewek
Mungkin ada yang tidak tahu mungkin ya, tapi saya yakin yang namanya sepak bola pasti semua tahu. Sepak bola, adu penalti itu seperti terlihat sangat mudah. Messi dan Ronaldo adalah pemain tingkat dunia yang ibaratnya kalau dibayarannya itu setiap hembusan nafasnya itu sudah jutaan bayarannya ya. Pemain top nomor 1 dunia bisa gagal. Jadi penalti pun yang terlihat mudah seperti itu tidak pasti masuk. Nah, sebelum kita mau sama-sama menggali dan membedah, ini boleh saya permainan sebentar? Ya boleh ya. Ini kalau berdiri satu garis gini sampai belakang enggak? Coba satu ini berdiri semua sini, satu garis gini. Ini. Straight gitu. Kalau enggak sampai ya sampai sini enggak apa-apa. Atau laki-laki di sini, perempuan di sini, terserah. Yang penting nanti bisa geser kanan, geser kiri. Ya, jadi setiap sela ini bisa diisi satu orang. Jadi bisa geser kanan, bisa geser kiri. Ya, pastikan bisa geser kanan, bisa geser kiri ya. Ya ini akan menjadi tugas yang berat bagi yang depan. Ya sudah semuanya? Ya ini permainannya sangat mudah dan sederhana. Jadi Mas Samuel akan membuat sebuah pernyataan. Teman-teman jawab. Jika pasti, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti tidak? Pasti. Teman-teman geser ke kanan. Kanannya kan sini ya, kalau saya kan ke sini, ya. Geser ke kanan. Kalau misalnya adu penalti masuk, pasti atau tidak? Adu penalti masuk, seperti tadi yang saya sampaikan. Pasti tidak? Tidak, berarti gesernya ke kiri. Semudah itu memang. Jadi yang belakang, yang depan ini ya nggak boleh melengok ke belakang. Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Sekolah pintar. Jadi orang sekolah pintar. Pasti atau tidak? Sekolah pintar. Mudah kan pertanyaannya? Kalau pasti jawabnya ke kanan, kalau tidak pasti jawabnya ke kiri. Sekolah menjadi pintar. Jangan golput, jangan membiasakan diri menjadi golput, jangan golput. Langsung apa? Oh begitu ya, baiklah. Pertanyaannya sama saja ya. Sekolah menjadi pintar. 1, 2, 3. Enggak boleh golput deh ya. Ini adiknya kemana ini? Oh maaf enggak kelihatan. Sudah ya. Ini yang jawab pasti ada berapa orang? 1. Wah ini gimana ini satu pasangin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang tidak pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kalau yang tidak pasti kalau belajar, halah oke ora pare pinter. Jawabannya sekolah menjadi pintar. Ini beda-beda ya, ada yang jawab pintar, tidak ada yang salah, kembali lagi tidak ada yang salah. Kalian bebas, kembali lagi ke tengah. Ini masih ringan, nanti ada yang berat sekali. Sudah? Menolong orang adalah orang baik. Menolong orang adalah orang baik. 1, 2, 3. Menolong orang adalah orang baik. Oh ini kan pro kontra ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, ini pasti ada yang menjadi korban perasaan. Wah ini dibentak kira HP ternyata HP ya. Yang menjawab pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan masih banyak juga yang menjawab tidak pasti. Kembali lagi, kalau dibilang pasti, ya tergantung sudut pandangnya. Karena sekarang penuh dengan tipu daya, jadi ya harus berhati-hati. Yang terakhir, ini gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Bentar, Mas Samuel agak
orang Kristen masuk surga. Orang Kristen masuk surga. Menjadi orang Kristen masuk surga. Pasti atau tidak? 1, 2, 3. Wah, gak ada Pak Ponco ya? Pak, ini Pak mudanya Pak. Yang bilang tidak pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya salut sama yang bilang tidak pasti tapi masih ke gereja ya. Ya boleh kembali. Yang terakhir ini, yang paling sulit sekali. Yang paling sulit sekali. Hidup sehat pasti hidupnya lama. Hidup sehat pasti hidupnya lama. Kan ada yang namanya program hidup sehat. Oh, hidup sehat hidupnya lama. Itu maksud saya. Hidup sehat hidupnya lama. Pasti atau tidak? 1, 2, 3. Ini dari tadi loh tidak ada yang satu jawaban, ini tidak. Ini Mbak Yus pemudanya gak ada yang kompak ini Mbak. Ini berbahaya, tidak kompak sama sekali. Ini bagaimana? Pertanyaan yang paling mudah loh, tidak kompak. Ya boleh duduk kembali. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tahukah teman-teman kenapa tadi ini mau bilang Mas Samuel ya? Tadi dipanggilnya Pak Samuel ya, kalau panggil Pak Samuel ya kayak yang ketuaan. Ya, tadi apa-apa. Ini tadi maksud Pak Samuel atau Mas Samuel ini menyampaikan hal semacam itu supaya kita tahu dan kita memahami. Kita tidak perlu melihat orang lain, kita bisa melihat diri kita dan teman-teman kita. Hal yang seolah-olah dijelaskan dunia itu pasti mengandung ketidakpastian. Seperti sekolah itu kan kebanyakan kita diajarkan bahwa kalau kita sekolah pasti kita pintar. Betul? Yang menjadikan kita pintar itu sekolah atau diri kita sendiri yang mau rajin belajar. Hah? Kita sekolah di sekolah top, kalau kita tidak belajar, sekolahnya enggak niat pintar atau tidak. Jadi kembali lagi ke diri kita. Jadi di dunia ini banyak sekali hal-hal yang tidak pasti. Dan hal inilah yang sangat menarik. Hal yang tidak pasti itu, bahkan ketika saya bertanya, orang Kristen pasti selamat atau tidak? Ada yang menjawab pasti selamat, ada yang menjawab tidak selamat. Lantas kalau kita tidak selamat jadi orang Kristen, lah untuk apa kita jadi orang Kristen? Kita mau belajar dari hal yang tidak pasti itu, kita tetap bisa melangkah di dalam ketidakpastian itu. Jadi di dalam firman Tuhan ini, kita mau belajar pada poin yang pertama, yaitu adalah next 2 kali sudah itu ya. Ketidakpastian itu nyata. Itu pada ayat yang pertama. Maria Magdalena datang ke kubur pagi-pagi sekali, gelap, masih gelap. Ia mendapati batu telah diangkat dari kubur, ia bingung, takut, langsung berlari memberitahu Petrus dan Yohanes. Tahukah teman-teman siapa itu Maria Magdalena? Kalau ada yang temannya Maria Magdalena, bukan ini ya. Ini Maria Magdalena yang berbeda. Maria Magdalena adalah sosok yang setia mengikuti Yesus karena dia telah ditebus dosanya oleh Yesus. Tetapi ketika dia melihat kubur Yesus itu kosong, itu pada ayat 1 dan kedua, dia itu kecewa, dia berlari-lari kepada Simon dan Petrus. Dia percaya bahwa kubur Yesus itu kosong bukan karena Tuhan Yesus bangkit, tapi tubuh Yesus itu dicuri oleh orang. Kita sebagai orang percaya, saya tanya sama teman-teman, ketika kita memperingati hari Paskah tadi apa? Siapa tadi yang jawab hari Paskah tadi siapa ya? Mbak Yosi tadi ya? Sama siapa tadi? Selin? Hah? Ceris. Oh ya, Ceris tadi mengatakan kebangkitan, betul? Apakah benar Tuhan Yesus itu bangkit? Pasti atau tidak pasti? Hah?
Apa perlu saya suruh berdiri lagi? Tidak ya. Pasti atau tidak pasti Tuhan Yesus bangkit? Apa yang membuat kita yakin? Ketika Maria Magdalena melihat kubur itu kosong, sudah terbuka, tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Maria Magdalena yang mengikut Kristus, mengikut Yesus, mengetahui kekuatan Yesus atau kebesaran Yesus pun merasa ragu bahwa Yesus itu bangkit. Yang ada di pikirannya apa? Mayat Yesus diambil orang. Kebanyakan orang Kristen, ketika mata atau peristiwa yang kita alami itu membutakan iman kita. Ketidakpastian itu nyata. Sama seperti tadi yang Pak Samuel ini katakan, tidak ada hal yang pasti di dunia ini. Bahkan ajaran-ajaran yang seolah-olah itu pasti, hal-hal yang seolah itu pasti, membawa ketidakpastian juga dalam hidup kita. Seperti sekolah. Itu masih bagus saya tanyakan, sekolah itu pintar atau tidak. Coba tadi saya tanya, sekolah bisa menjadi sukses tidak? Sekolah menjadi sukses. Misal saya tanya seperti itu, apakah teman-teman berani menjawab? Pasti mas, saya sekolah setinggi langit misalnya, dan saya sukses. Makanya saya tanya, sekolah itu bisa menjadi pintar atau tidak? Karena banyak di antara teman-teman yang masih sekolah. Kembali lagi, itu jawaban itu ada di dalam diri kita. Kalau ditanya pasti atau tidak, jawabannya tidak pasti. Bahkan ketika ditanya sekolah bisa menjadi orang sukses tidak, jawaban juga tidak pasti. Nah, mending tidak usah sekolah mas. Kita tidak, yang sekolah saja tidak pasti sukses, apalagi yang tidak sekolah. Ya itu pikiran yang sangat-sangat tidak baik ya. Yang sudah berusaha saja tidak pasti, apalagi yang tidak mau berusaha. Jadi teman-teman, ketika kita berpikir bahwa di dunia ini tidak pasti, itu adalah sesuatu kepastian. Jadi ketidakpastian itulah sebenarnya kepastian itu. Seperti Maria Magdalena tadi, dia melihat kubur Yesus, yang seharusnya dia itu percaya bahwa Yesus itu bangkit, dia malah punya pikiran bahwa mayat Yesus diambil orang. Ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita bingung, membuat kita merasa resah, kita sering bertanya, apakah Tuhan benar-benar menyertai hidup saya? Apakah Tuhan masih bersama dengan saya? Apakah jalan yang saya ambil ini sudah benar atau tidak? Karena apa? Karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Misalnya tadi saya bilang, mungkin adik-adik yang masih sekolah masih belum merasakan. Mungkin kakak-kakak yang sudah lulus, kakak-kakak yang sudah mencari pekerjaan, sudah berjalan menuju masa depan yang jauh lebih cerah gitu, merasakan. Dulu saya sekolah susah-susah, pengennya jadi orang sukses. Tapi kenyataannya saya kok masih susah seperti ini. Apa Tuhan tidak sayang sama saya? Atau memang saya yang punya salah sama Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan negatif akan menghantui pikiran kita. Karena harapan kita tidak terpenuhi. Dan ketika harapan kita tidak terpenuhi, siapa yang dijadikan kambing hitam? Tuhan. Kita tidak pernah melihat apakah diri kita ini kurang berusaha, atau memang ini jalannya Tuhan. Ketidakpastian itu pasti akan menghantui hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa melawan itu? Poin yang kedua adalah melangkah meski tidak paham. Seperti yang dilakukan oleh para murid. Para murid di sini melihat Maria Magdalena yang mendatanginya dengan ekspresinya yang pasti, karena seolah-olah dia itu meyakini bahwa mayat Yesus diambil orang. Pasti seseorang yang memberikan sebuah informasi dengan amarah. Jadi dia itu seolah-olah memfitnah orang-orang Romawi mengambil mayat Yesus. Dan ketika murid Yesus mendengar itu, mereka berbondong-bondong ke makam Yesus. Tetapi di dalam perjalanan Petrus ini berpikir, ndak iyo sih, mayatnya Tuhan Yesus masuk diambil tenan. Padahal Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi Rasul Petrus yang muridnya Tuhan Yesus ini jalannya paling belakang. Karena dia sambil berpikir. Itu terbukti ketika murid-muridnya yang lain sampai, tidak ada yang masuk ke makam itu. Mereka lebih memilih celingak-celinguk mencari apakah orangnya masih di sini ataukah ada barang bukti yang bisa kita ambil.
untuk membuktikan bahwa mayat Yesus ini dicuri orang. Tetapi yang dilakukan Petrus, meskipun dia sampainya paling belakang, Petrus yang masuk pertama kali ke makam Yesus, mengecek apakah benar Tuhan Yesus itu bangkit. Petrus masih bingung apakah ini benar-benar Tuhan Yesus atau bangkit atau tidak. Bahkan murid-muridnya yang lain pun masih bingung. Apakah dicuri orang ataukah dia bangkit. Tetapi yang mereka lakukan, hal yang perlu kita tiru adalah mereka bergegas menuju makam Yesus. Karena mereka punya hati kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli apakah itu mau dicuri orang ataukah itu memang benar-benar bangkit. Yang penting ketika terjadi sesuatu dengan mayat Yesus, aku harus datang. Jika kita mau mengintrospeksi diri kita, sudahkah teman-teman ketika menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidupnya, menghadapi sesuatu yang tidak pasti seperti tadi, pasti yang menjadi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berhenti ataukah saya harus mencari sesuatu yang lain? Itu kelihatan atau tidak ya? Ya. Jalani terang yang kita punya hari ini. Kalau kita percaya dengan Tuhan, di dalam Yesaya mengatakan bahwa Yesus itu Allah kita punya rancangan, dan rancangan Allah itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika kita memegang itu, apapun yang kita alami hari ini itu masih dalam rancangan Allah, masih dalam rancangan Allah, masih dalam penglihatan Allah, dan masih dalam bimbingan Allah. Tapi kembali lagi, ketika kita terlalu percaya dengan ekspektasi kita, iman kita itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ketika kita percaya pada Tuhan tetapi hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, iman kita itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah punya cita-cita, nanti saya lulus pengen jadi ini, pengen jadi itu, dan ketika sudah lulus, lah ternyata kenyataan kok seperti ini. Tuhan memang tidak sayang sama saya. Apa Tuhan memang tidak peduli sama saya? Makanya ketika teman-teman yang masih muda, masih sekolah saat ini, boleh bertanya dengan yang sudah lulus, kira-kira bagaimana kehidupan setelah lulus kuliah, bagaimana kehidupan ketika sudah lulus sekolah. Berbagi, dan yang besar bisa memberikan pengarahan supaya misalnya saya tetap meskipun saya belum sukses, tapi saya percaya Tuhan masih memberikan saya jalan. Belum tentu hari ini, belum tentu besok, ataupun lusa. Bahkan ketika itu masih tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini itu nyata. Misalnya saya katakan, di Yohana namanya ya, di Yohana hari ini jam 18:23 duduk di kursi nomor 2. Itu pasti tidak? Pasti ya, tidak ada yang menyangkal ya. Itu pasti. Jadi hal yang bisa kita pastikan adalah detik kita hidup saat ini. Apa yang kita terima, apa yang kita alami, itulah yang perlu kita pikirkan. Kita boleh berpikir masa depan, boleh. Tapi jangan kita terlalu menaruh harapan kita terlalu besar di dalam angan-angan kita, impian kita. Tetapi taruhlah harapan kita dan angan-angan kita itu pada Yesus. Kemudian bagaimana kita bisa memahami ataupun kita bisa menerapkan itu, Mas? Pada poin yang ketiga, kebenarannya mengubah segalanya. Yohanes akhirnya masuk dan melihat serta percaya. Itu pada ayat yang ke-8, saya bacakan buat teman-teman semuanya, tadi yang dibaca sama-sama. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi ketika itu murid yang lain masih belum masuk, Petrus sudah masuk, barulah yang lain mau ikut masuk. Terkadang, makanya saya tadi katakan, mengapa paling sulit itu yang depan? Karena yang depan itu tidak bisa menoleh ke belakang. Tapi yang belakang bisa melihat yang depan. Paling enak yang paling belakang, sama seperti murid Tuhan Yesus. Tetapi ingatlah, ketika kita di depan, kita memilih pilihan kita sendiri. Pilihan yang kita pilih harus benar-benar kita yakini.
kita siap dijadikan sebagai seorang pemimpin ketika kita berani di depan. Biarlah yang lain melihat kita, biarlah. Kita punya pendirian sendiri, kita punya kaki sendiri, kita punya angan-angan sendiri, dan kita punya cara sendiri. Ketika kita melihat Petrus yang berani masuk dan dia adalah orang yang pertama kali percaya, barulah yang lain mengikuti dia. Jadi di sini ketika Petrus melihat makam itu sudah tidak ada dan semua atribut-atribut kematian yang dikenakan Yesus sudah tergeletak di situ, Petrus meyakini bahwa Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu sama persis dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus ketika dia belum mati, bahwa dia akan datang kepada Allah dan menyiapkan tempat-tempat untuk orang yang percaya. Itu sudah janji Yesus. Dan di dalam hari Paskah ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus itu bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini adalah sebuah kebangkitan yang spesial, bukan kebangkitan yang sembarang bangkit. Kalau orang bangkit mati suri itu paling bisa mati lagi. Seperti Lazarus, dia bangkit dari kematian, tapi pada akhirnya dia tetap mati juga. Tapi Tuhan Yesus di sini, dia adalah bangkitnya itu bangkit melawan atau mengalahkan kerajaan maut. Dan kebangkitannya itulah yang akan memberikan kita sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak pasti dalam hidup ini, kita punya keyakinan bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Itu ada sebuah lagu. Ini boleh minta diiringi sebentar, Mas? Ini paling bisa ya, ini lagu sangat umum sekali. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap. Judulnya apa lagu ini? Walau ku tak dapat melihat. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Di dalam lagu ini saya melihat sesuatu yang tidak pasti itu menjadi sebuah kepastian ketika kita mau benar-benar melangkah dan menikmati setiap langkah kita di dalam Tuhan. Dapat melihat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku, Kau tuntun. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku memandang padamu. Kau tuntun langkah
dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Hatiku tetap memandang padamu, Kau dekatku. Namun hatiku tetap agar kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Dari sebuah cerita bagaimana ketika Maria Magdalena datang ke makam Yesus, ketika murid-muridnya mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak ada di makamnya, mereka berbondong-bondong datang. Dan ketika mereka melihat makam itu, mereka percaya bahwa ada sebuah kebangkitan di dalam kisah yang sudah diceritakan Yesus, dan itu terjadi. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Sesuatu yang tidak pasti di dunia ini itu pasti kita alami. Tetapi satu hal juga perlu kita percaya. Kita memegang janji Yesus, dan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Setidak pasti apapun hidup kita saat ini, itu tidak menjadikan sebuah alasan untuk kita goyah dalam iman kita, untuk kita merasa bahwa hidup kita ini sudah tidak diharapkan oleh Tuhan, tapi menjadikan hidup ini adalah hidup yang berharga. Yesus telah berperang, mengalahkan maut, dan menebus setiap dosa kita. Dan sama-sama kita mau siapkan hati kita, kita mau tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggenapi janji-Mu kepada kami. Engkau telah berkorban di atas kayu salib. Engkau mengorbankan nyawa-Mu yang begitu berharga hanya demi dosa kami. Dan ketika Engkau telah mengalirkan darah-Mu untuk menebus dan mensucikan setiap hidup kami, Engkau mengalahkan maut. Maut yang seharusnya kami terima, maut yang seharusnya kami alami, Engkau kalahkan. Dan keselamatan itu bisa kita terima, bisa kami terima sampai hari ini. Itu bukan karena kebaikan kami, tetapi semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau pada malam hari ini berkomitmen untuk percaya kebangkitan-Mu yang mengiring langkah kami. Di dalam ketidakpastian, kami punya keberanian untuk melangkah. Kami punya keyakinan bahwa Yesuslah yang memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Karena Yesus yang menjamin, tidak ada janji yang terluputkan. Setiap apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan, maka itu akan terjadi. Ketidakpastian hari ini yang kami alami tidak akan mengendorkan iman kami. Ketidakpastian yang ada di dalam setiap kehidupan kami tidak akan mengendorkan iman kami. Dan ketidakpastian yang diciptakan dunia ini juga tidak akan pernah mengendorkan iman kami. Tetapi kebangkitan-Mu lah yang akan menguatkan iman kami untuk melawan dan menghancurkan ketidakpastian itu. Kami anggap ketidakpastian itu hanya sebagai hiasan dunia ini. Karena itu adalah bagian dari proses kehidupan kami Tuhan. Kami pemuda remaja GTJ Juwana merayakan Paskah, kebangkitan-Mu. Dan biarlah hari ini juga kami mengenang kebangkitan-Mu sebagai kebangkitan iman kami, sehingga kami benar-benar berani melangkah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pemuda yang ada di tempat ini, setiap remaja yang ada di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun dan menaungi setiap jalan kami.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Silahkan yang mau ambil minum. Oke, shalom teman-teman. Ya. Apa yang sudah didapatkan malam hari ini oleh teman-teman? Telur. Makan gratis. Seruan. Ya, firman Tuhan. Ya, malam hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Samuel, dari tema yang sudah dipilih oleh Mbak Rema, saya juga awalnya kaget, pemuda bisa pilih tema yang luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman panitia, terlebih untuk kerjasamanya dalam pelaksanaan Paskah malam hari ini. Dari pembentukan sampai malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan atas setiap pelayanan teman-teman. Terlebih juga terima kasih kepada tim yang malam hari ini berpelayanan, dari tim musik, WL Singer, multimedia, sound system dan fotografi, Mas Samuel dan Mas Dwi. Terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini. Kita yakini di dalam kehidupan kita bahwa berpelayanan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, terima kasih juga Mas Josi. Josi apa Jose? Josi ya, atas pelayanannya malam hari ini. Ya, ya ini teman-teman pemuda dari GITJ Juwana. Ya. Ya teman-teman, biarlah kita yang saat ini sudah kompak tetap menjadi kekompakan kita sampai kapanpun. Oke, kedepannya kita boleh semakin kompak dan kita boleh menarik teman-teman kita yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dengan kita di dalam ibadah pemuda maupun di dalam persekutuan ataupun kegiatan bersama pemuda dimanapun. Kita bisa tarik teman-teman kita ingatkan lagi bahwa kita itu satu keluarga, ya. Kita tidak beda, tetapi kita satu keluarga. Kita mau persiapkan diri kita yang masih muda untuk terus bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada, ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih panitia yang sudah bekerja keras, bekerja sama, kompak dan terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Sally. Ya, terima kasih Bu Yus untuk kata-kata sambutannya. Dan teman-teman ingat pesan Bu Yus, kita harus tetap kompak berapapun jumlah kita. Karena teman-teman kita banyak yang di luar kota, kita harus tetap bersatu dan kompak. Siap? Oke, saatnya kita mau membagi juara. Kira-kira sudah kelihatan siapa juara 1? Nanti boleh perwakilan kelompoknya maju ke depan ya. Juara 3 dulu, juara 3 dimenangkan oleh kelompok 1. Yeay. Bisa berdiri dulu perwakilan kelompok 3. Yanuar, ayo maju.
Juara 2 dimenangkan oleh kelompok 2. Yang berarti juara satunya adalah kelompok 3. Oke, bisa maju ke depan. Juara 1, juara 2, juara 3. Iya, kami mohon dengan kasih Bu Yus bisa memberikan hadiah untuk teman-teman. Salaman dulu. Selamat. Nanti dibagi ya, juara 2 dan juara 1. Oke, bisa foto dulu sama Bu Yus. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dan di sini masih ada tambahan snack ya. Saya mau kasih reward buat teman-teman yang tadi berangkatnya awal, 6 orang yang berangkat awal sekali bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan, ya boleh. Yang datang 1 sampai 6 orang. Ayo, yang datang pertama kali boleh maju ke depan. Boleh jujur. 6 orang. Ayo. Loh, enggak ono. Loh, iya semuanya yang merasa dirinya datang lebih awal karena merelakan waktunya datang lebih awal untuk mempersiapkan acara. Siapa 3 orang lagi? Siapa 3 orang lagi? Josi. Oke, ya ini Mas Hugo yang datang pertama kali membuka gereja. Wih, tepuk tangan. 1 orang lagi? Tidak ada. Ayo. Ayo, 1 lagi. Oh iya Mas Andro. Mas Andro sini, Mas Andro maju dulu. Ayo, sujreng. Oh sudah, oke. Satu aja. Loh, sudah dapat semua? Oh, Mbak Rima belum. Ternyata masih ada 1 lagi. Siapa ya 1? Pak Dwi. Mas Wahono. Enggak mau. Semuanya. Siapa Adit? Ya, ayo Adit, maju Adit. Yo pehmi wae lah ora gelem maju. Foto dulu. Tunjukkan minya. Ya. Oke, sudah, terima kasih dan kita saatnya foto bersama dulu sebelum kita makan-makan di sana. Iya. Nanti setelah foto bersama kita berdoa. Berdoa dulu. Oke, berdoa dulu. Bu Yus untuk dapat memimpin doa penutup dulu. Setelah itu kita foto bersama dan kita ramah tamah di belakang. Ya, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam yang indah ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan kami boleh menerima firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima malam hari ini ya Bapa, boleh terus menguatkan iman anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun mereka bergumul ya Tuhan. Apapun ya Bapa yang menjadi permasalahan mereka ya Tuhan,
Biar Engkau sendiri yang campur tangan ya Bapa, dan firman-Mu boleh terus bermaterai di dalam hati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau tutup ya Tuhan Paskah Pemuda, dan kami mau melanjutkan untuk kegiatan kami Ramah Tamah. Tuhan berkati ya Bapa, berkat jasmani yang telah Engkau sediakan pada kami, biar Engkau sucikan, Engkau memberkati ya Bapa, dan terlebih Engkau memberkati juga kepada seksi konsumsi yang sudah menyediakan untuk kami ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang senantiasa mengurapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tutup ya Bapa, dan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan campur tangan atas setiap perjalanan kami, supaya kami boleh sampai di rumah, kami boleh bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepenuhnya ya Tuhan. Malam hari ini kegiatan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni ya Bapa segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin.